Assalamualaikum CSRG. Dalam kesempatan kali ini tim RG kedatangan bintang tamu dari tim First Blood, di mana tim tersebut akan menceritakan tentang pengalamannya waktu mendaki di Gunung Malabar, dan katanya mereka mengalami hal-hal yang mistis, entah seperti apa. Kita langsung saja tanya sama narasumbernya bersama Akang. Siapa ini? Perkenalkan, nama saya Pokis. Nama asli saya Priandika, namun dalam cerita ini kalian bisa manggil saya Pokis. Ya, gimana Kang waktu perjalanan, langsung aja ceritain. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi singkat cerita, waktu itu tanggal 20 Juni 2019, tepatnya pada malam Jumat, saya mendaki bersama kelima teman saya yang bernama Agan, Adul, Irgi, Kipot, dan Aman. Jadi bagi yang belum tahu Gunung Malabar ya, Gunung Malabar itu punya ketinggian 2343 mdpl, dan Gunung Malabar ini terletak di Kecamatan Pangalengan, tepatnya di Bandung. Nah, singkat cerita, ketika itu saya sama teman-teman berangkat nih Kang. Ya. Saya sama teman berangkat pukul 5:30 sore dari rumah ke kampung sebelum jalan pendakian. Hari apa itu Kang? Hari Kamis, malam Jumat. Ya, 5:30 sore kita berangkat. Pas sampai ke perkampungan tersebut, kita sampai sekitar maghrib, udah azan maghrib. Kita sempetin lah buat sholat dulu di masjid kan. Sholat di salah satu masjid di kampung tersebut. Pas udah selesai sholat, saya sama Adul beli logistik tambahan di warung yang terletak nggak terlalu jauh dari masjid itu, beberapa meter di depan gitu. Nah, setelah itu yang lain packing ulang barang di carry-nya masing-masing. Nah, setelah kami balik dari habis belanja logistik tambahan, ada bapak-bapak tua keluar dari masjid. Dia nanya, pada kemana dek? Pada kemana Jang? Terus kita jawab, ke Malabar Pak. Terus dia bilang lagi, kok berani banget ke Malabar malam-malam kayak gini? Adul nyelet tuh, kan anak muda Pak, kata dia gitu. Setelah itu dia bilang, yang penting hati-hati aja, soalnya Gunung Malabar masih angker. Terus saya bilang, oh iya Pak, makasih. Dan setelah itu packing selesai, kita bergegas ke tempat penitipan kendaraan. Itu waktu itu kita bawa motor. Kita nitipin motor nggak jauh dari masjid tersebut. Nah, yang kita titipin motor itu kebetulan Pak RT di daerah perkampungan tersebut. Dan kita nitipin nggak terlalu banyak ngobrol tuh Kang. Dia cuma nanya asal kita dari mana. Akhirnya kita nanjak naik. Jadi rumah Pak RT itu kan letaknya ada agak di bawah sedikit, masuk ke gang. Kita agak ke atas sedikit, nyalain 2 buah headlamp sama 1 senter. Jadi dari ke 6 orang kita cuma bawa alat penerangan, 2 headlamp sama 1 senter doang. Kita nyalain. Akhirnya kita bentuk lingkaran, berdoa dulu. Berdoa, saya berdoa. Kita nyusurin jalan gang tuh mau ke area perkebunan. Jadi sebelum masuk ke area hutan itu ngelewatin area perkebunan warga dulu. Nah, setelah itu kita pas mau masuk ke area perkebunan, pas mau masuk banget, ada yang aneh kan, ada yang cukup menyita perhatian kita. Pas itu ada anjing warna hitam satu ngegonggongin tuh Kang, terus-terusan. Iya, kita nggak terlalu menghiraukan lah. Soalnya dari pertama kita masuk ke kampung itu juga kan emang udah banyak anjing, mungkin buat jaga hewan ternak atau semacamnya gitu dari kampung-kampung kayak gitu. Nah, tapi yang bikin aneh, biasanya kita lihat anjing itu bergerombol di sana, atau enggak pasti punyanya ya ngikutin majikannya gitu. Di situ nggak ada orang lain ataupun anjing lain. Nah, ya udahlah, kita mulai masuk tuh ke area perkebunan. Kita jalan baru sekitar 10 menit kan kedengeran suara, bunyinya kayak suara besi yang dipukul, teng 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 terus. Tapi sekarang itu nggak ada pabrik apa gitu, Nggak ada, perkebunan udah hampir mau masuk hutan. Nah, saya aneh sama anak-anak, suara apaan gitu kan. Terus sama anak-anak mutusin buat mencar dikit kan, nyari
nyari Iya. sumber suara apaan gitu kan, penasaran. Padahal yang bikin anehnya itu kita udah cukup jauh kan, udah sekitar 10 menit jalan dari pemukiman, udah cukup jauh. Nah, akhirnya karena gak ketemu itu sumber suara, kita akhirnya ngelanjutin perjalanan kan. Kita lanjutin perjalanan sampai akhirnya sampai di perbatasan antara kebun sama hutan. Nah, di perbatasan itu kita kaget lagi kan. Pas kita jalan agak nanjak itu jalannya, di pinggir kiri itu ada rumput yang nggak terlalu tinggi, jadi dia masih bisa kelihatan. Iya. Pertamanya kan gelap, ada paralon tuh di atasnya, paralon kayaknya saluran pengaliran kebun itu. Nah, setelah itu pas kita nanjak, kita loncat ke kiri, ada sepasang pemuda kan. Sama pemuda. Iya. Lagi pada ngapain? Nah, itu yang jadi pertanyaan kan. Tempat gelapnya. Iya. Umurnya sekitar 25 tahunan lah. Lagi berdua duduk. Pas kita sorot center, si laki-lakinya langsung berdiri. Salting gitu meren kan. Iya. Jadi wah, ngumpul-ngumpulin paralon kayak lagi ngebenerin. Terus sama kita nggak ditanya, dibiarin. Kita lanjut jalan, dia nanya, "Mau pada kemana euy?" Terus kita jawab, "Malabar A," sambil terus jalan. Nah, dari situ kita mulai ngobrol si sepasang pemuda itu lagi ngapain kan, secara gelap-gelap di Iya, tengah kebun gitu kan, Bikin malam-malam curiga gitu ya. Iya, ada ya pikiran aneh-aneh lah gitu. Nah, di situ kita lanjut jalan sampai akhirnya nggak lama sampai tuh di pos 1, udah masuk hutan sampai di pos 1. Pos 1 kita mutusin buat istirahat, jalan ke kebun, merokok, yang mobil gitu lah, bisa istirahat. Nah, kebetulan jadi kan kontur tanahnya agak miring gitu kan, agak miring, jadi nggak terlalu muat buat melingkar. Jadi saya duduk agak misah, Iya. ngebelakangin yang lain sambil ngerokok, biasa ngerokok. Nah, jadi saya duduk teh, ini jalur, Iya, iya. yang lain di belakang pada muterin kebun gitu. Nah, pas saya lagi duduk ngerokok, belum mikirin yang aneh-aneh kan, di situ masih kayak kapan ya sampai puncak. Puncaknya masih jauh karena kebetulan waktu itu saya pertama kali ke puncak Malabar. Nah, pas lagi ngeliatin sekeliling sambil ngerokok, tiba-tiba pandangan saya terpaku kan sama satu pohon gede beberapa meter lah, bisa jalur doang gitu. Kok sama-sama kayak ada sosok putih gitu kan. Ngeri ya tuh ya. Serius, saya juga kaget. Apaan, apa cuma ya gitu, Kelihatan aja gitu ya. apaan gitu kan. Terus pek, si Adon pundak sambil nawarin cemilan, cina kuenya enak tuh. Terus udah saya ambil kan, saya sambil ngemil, paling lah ke yang lain sambil ngobrol-ngobrol sedikit. Udah nggak terlalu keingetan sama yang tadi, mungkin cuma perasaan doang gitu kan. Nah, gak lama kemudian api unggun kita matiin, terus selesai ngemil-ngemil, ngabisin rokok, kita berdiri buat melanjutin perjalanan. Agak lama ya mau itu di pos 1. Pas baru berdiri, kedengaran suara motornya teh kayak yang maju, Iya. kayak tapi nggak ngejauh, nggak ngedekat, jadi kayak dia nggak bergerak gitu, di situ aja statis, suaranya statis. Di tengah-tengah hutan. Iya, makanya aneh. Kedengeran, kita masih nggak mikir aneh-aneh, mungkin dari pemukiman di bawah kan. Nah, setelah itu kita jalan lah, baru beberapa meter jalan, kejanggalan yang lain muncul kan. Iya, jadi subhanallah sekali. Jadi di jalur kan, jalurnya setapak gitu kan, kecil. Ada rumput di setiap pinggirannya tuh. Nah, mulai ada kunang-kunang kan. Iya, kalau kata dia dengar kan, kunang-kunang tuh mitosnya ya, Iya, dari orang yang meninggal kan. Iya, orang iya. meninggal segala macam. Wah, banyak tuh kan di setiap rumput. Kalau biasanya kan saya ngeliat kunang-kunang ada di satu tempat ngumpul Iya. gitu kan. Ini ngejajar Jajan. di pinggiran rumput, ngejajar. Saya mulai ngerasa aneh kan. Malam-malam Jumat lagi Iya. waktu itu. Akhirnya jalan aja, nggak ngomong. Saya nggak ngomong sama siapa-siapa di situ. Jalan sambil tetap ketawa-ketawa gitu kan, ketawa-ketawa. Nah, dari sini mulai aneh lagi kan. Jalan yang kita lalui itu mulai bercabang-cabang. Nah, kebetulan yang bikin anehnya lagi, Ahmad
Adul sama Iri ini udah beberapa kali ke puncak ini, jadi acara sekolah atau segala macam. Jadi mereka udah beberapa kali ke puncak ini. Ya udah ada yang tahu ya. Iya, pas kita tanya mereka juga bingung. Oh, poek asa beda jalannya. Nah, saya sama Agan sempat kesel kan, kok bisa-bisanya lupa. Apalagi si Irgi itu beberapa hari sebelumnya tuh mendaki juga ke puncak Gunung Malabar. Tapi ya tetap coba mikir dingin, rasional lah. Iya. Karena mungkin jalan malam pertama, jadi biasanya mereka siang kan. Itu jalan malam pertama agak susah mungkin inget-inget jalannya. Akhirnya ya kita kadang kiri, kadang kanan. Jadi patokannya cari yang nanjak gitu kan sampai ke puncak. Nah, mulai mencekam dari situ kan. Udah suara masih kedengeran, suara teng, suara motor masih kedengeran, kunang makin banyak. Ditambah lagi jalan bingung gitu, ini bisa sampai ke puncak apa enggak ini jalan kan. Nah, kebetulan waktu itu langit lagi cerah kan, jadi bulan purnama, malam Jumat bulan purnama, bintang bertaburan. Nah, tapi semakin kita masuk ke dalam hutan nggak kelihatan tuh kan. Jadi kalau yang belum tahu ya, Gunung Malabar ini bukan gunung konvensional atau gunung wisata, jadi nggak terlalu banyak dikunjungi pendaki. Terus hutannya juga jauh lebih lebat lah kalau dibandingin gunung konvensional atau gunung wisata. Jadi masih asli banget, masih rapat-rapat. Semakin masuk ke dalam makin rapat, nggak kelihatan tuh langit. Kita masuk ke dalam, masuk sampai akhirnya kita sampai di tanjakan, lumayan nanjak tuh Kang, lumayan nanjak. Kita jalan. Nah, tiba-tiba saya ngeliat ada kayak cahaya gitu Kang dari depan, nyorot, terus samar-samar tuh kayak kedengeran ada yang manggil. Gitu. Saya nggak pikir panjang dong ke teman-teman yang lain. Kayak pendaki lain itu di depan. Terus kita nggak mikir, langsung lari dong. Berharap ya semoga aja itu pendaki lain kan. Jadi udah mah suasana mencekam, kita nggak tahu jalan bener apa enggak gitu kan. Kalau ada pendaki lain ya ada mendingan lah gitu kan. Jadi berasa ada temennya gitu ya. Iya, jadi semoga pendaki lain. Kita lari tuh Kang, semua lari. Udah lumayan jauh lari, nggak ada tuh cahaya, nggak ada orang sama sekali. Kita cuman sampai kayak di jalur itu ada batu gitu kan, tapi masih bisa dilangkahin gitu, nggak terlalu tinggi tapi gede batunya. Kita naiklah ke situ, berdiri. Nah, kebetulan di situ vegetasi agak terbuka, jadi pohon-pohon nggak terlalu rapat kayak yang tadi. Udah kelihatan ke langit. Iya, kelihatan ke langit. Jadi pas kita ngeliat ke atas bisa lihat lagi bulan. Terus di bawah juga ada view lampu kota kayak belakang ini kalau kelihatan ya. Ya. Nah, di situ kita teralihkan lah gitu sama pemandangan. Bagus banget waktu itu, bagus banget, bener-bener bagus banget. Nah, udah nggak terlalu mikirin tuh. Emang agak kecewa sih ya, nggak ada pendaki lain. Tapi ya udahlah, kita ngeluarin rokok, kita nyalain lagi rokok di situ sambil bercanda-canda lagi, bro. Gak lama dari situ, Kipot tiba-tiba bilang, nyium bau nggak? Nah, kebetulan semuanya nyium bau kan. Jadi baunya itu kalau bisa kita simpulin kayak bau belerang atau bau telur lah, bau telur busuk. Nah, aneh tuh kan Iya. Malabar itu bukan gunung berapi aktif yang punya kaldera atau kawah kan. Nah, dari mana gitu kan asalnya, kaget kita. Takutnya kita nggak tahu ternyata Gunung Malabar itu aktif, takutnya mau meletus gitu kan. Kita mulai bingung tuh di situ. Tapi Kipot tiba-tiba bilang nyeleneh deh, ini bau telur busuk, nggak suka aja bau telur. Sambil terus jalan maju ke depan, otomatis kita ngikutin kan. Masuk lagi ke hutan yang rapat dan gelap. Nah, pas kita masuk itu ke dalam, wah mulai makin mencekam tuh kan di situ. Ingat kan suara besi yang tadi? Masih kedengeran kan? Masih kedengeran. Jadi suaranya tuh kayak ngikutin aja gitu. Iya, jadi suaranya nggak ngedekat, nggak ngejauh, kayak statis di telinga kita aja terus teng suara motor terus. Padahal yang bikin anehnya itu
udah sekitar 2 jam waktu itu jalan. Jadi menurut penuturan Irgi, Adul sama Ahmad itu, kalau kita jalan dari Kampung Cidulang di tempat nitipin motor 4 jam buat sampai puncak. Waktu itu kita berangkat sekitar jam 7-an, waktu itu udah jam 9. Kita melihat jam tangan udah jam 9. Kok masih kedengeran gitu kan ini suara, mudah-mudahan masih ada. Makin banyak malahan kan, wah makin otak lah istilahnya kalau sebenarnya, makin mulai mikir aneh-aneh lah. Akhirnya kita lanjut jalan. Pas lanjut jalan mulai mencekam kan betul kan. Nah kita tapi masih ada harapan. Jadi kan menurut estimasi pendakian sekitar 4 jaman lah, udah jam 9 tuh. Jadi target kita sebelum ke puncak itu ada pos 4. Jadi kata Ahmad Adul sama Irgi ini, pos 4 ini gak terlalu jauh jaraknya ke puncak. Jadi ya di pos 4 aja lah istirahat lamanya gitu sebelum ke puncak. Jadi kita rencananya mau camp di puncak itu. Nah pas jalan ada yang bikin makin mencekam. Headlamp mulai error kan, mati nyala sendiri. Mana cuman bawa 3 alat penerangan kan, wah mati nyala sendiri. Center udah mulai habis baterai tuh Kang waktu itu, jadi udah redup banget, udah nggak memungkinkan lah buat dipakai terangin jalan. Akhirnya kita kan bawa handphone waktu itu, kita mutusin buat ngeluarin handphone aja gitu kan, tujuannya buat pakai center HP-nya, karena gantiin headlamp sama baterai sama center. Nah setelah itu kita jalan. Jadi di jalan itu, di jalur itu kayak ada akar karbon atau tumbuhan lah ya. Jadi ngelingkar gitu ke jalur, kayak ngebentuk terowongan gitu kan, ngelingkar ke jalur. Jadi mempersempit jalan. Jadi kita kalau ngelewatnya harus bungkuk atau bahkan rangkap karena bawa carrier juga kan waktu itu. Nah sering tuh beberapa kali ketemu terowongan gitu. Nah jadi posisi jalan itu kan Kipot, Adul, Ahmad, disusul Agan, saya, Irgi di paling belakang, di sweeper, Kipot di paling depan. Jadi waktu itu headlamp yang masih nyala normal itu punya Kipot, punya saya, cuma dia pakai Kipot, saya pakai HP-nya Kipot tuh. Jadi paling depan pakai headlamp. Nah pas di situ si Adul yang ada di lumayan di depan kan sama Kipot berdua bilang, sempat kita buru-buru lah, semangat, berarti udah deket nih, kita sampai duduk ya, merokok biasa kan, emang rencananya mau istirahat agak lama di situ. Nah pas itu kita ngambil merokok. Ahmad dari tadi cengak nengok Kak, yang lihat sekeliling. Tiba-tiba kita lagi ngobrol, dia bilang ke Adul, Dul, saya ingat kurang lain dia bos apa mah, katanya gitu. Si Adul langsung lihat ke sekeliling kan, lah iya bener, nggak ada pelang gitu kan. Jadi pos 4 ini punya ciri, pos 4 Malabar ini punya ciri, ada pohon gede kepasang plat tulisannya pos 4 kayak tanda gitu ya. Iya, di situ nggak ada, jadi kita nggak merhatiin dulu. Terus Ribot bilang, tipu gitu kan, wah pos 4 palsu. Kita lanjut jalan lah, atau buru-buru waktu itu, langsung buru-buru. Nah Irgi ninggalin ini bekas cemilan di tempat dia duduk, bekas cemilan sampah. Udah kabur jalan kan, balik lagi kemana, takutnya kemalaman gitu kan. Saya rencananya mengambil sampah itu besok pagi, karena kan ya nggak boleh lah buang sampah sembarangan, apalagi di gunung kan. Udahlah besok pagi aja sekalian turun. Nah akhirnya kita lanjut jalan. Kok pos 4 yang asli nggak ketemu kan. Wah mulai aneh lah pokoknya, terowongan, lewatin terus terowongan, sampai akhirnya Agani inisiatif. Dia kan bawa tongkat gitu, kayu jarang pohon, dia nemuin di jalur itu, dia ambil buat ngebantu jalan.
puas itu berarti dari tadi jalan-jalan berarti kan muter-muter di situ. Ya. Pantesan beberapa kali nemu terowongan lagi. Kok asa di sini aja gitu kan, jalannya familiar. Kirain saya ya kejadian diputer-puterin itu Jadi mungkin cuman ada di film-film horor atau ya cerita-cerita fiktif lah, cerita-cerita bohong. Tahunya ngalamin sendiri kan. Wah kaget, kalut, takut, wah mau nangis lah, wah ya parah pokoknya. oh mungkin tim arti yang kayak gitu udah. Wah, apalagi kamu badan besar penakut kamu. Sare we. Lanjut. Setelah itu Agan nenangin semuanya, dia bilang udah gak usah panik, duduk aja we, berdoa. Kita duduk rempet-rempetan, berdoa lah, berdoa terus berdoa diskusi mau turun apa mau lanjut naik kan, bingung. Saya ingat ya dulu saya pernah baca-baca pelajaran survival gitu lah, atau di alam liar. Jadi kalau tersesat di gunung, usahakan cari tempat yang lebih tinggi biar bisa lihat jalur atau lihat apapun yang ada di bawah, jadi lebih ada petunjuk, kita bisa ngelihat yang lebih luas gitu. Waktu itu kan vegetasi tertutup banget, rapat, gelap. Terus kalau misalnya mau nemu pemukiman, ikutin aliran sungai. Nah kebetulan kan nggak ada aliran sungai di dekat situ. Nah saya nyaranin nih ke teman-teman, ya naik aja gitu kan. Kita sampai di pos 4 tidur aja di situ sampai pagi baru turun. Saya takutnya kalau turun muter-muter lagi gitu kan, di situ aja ngeri kan. Nah akhirnya teman-teman setuju, udah berdoa, udah diskusi segala macam, kita berdiri lagi, bismillah, jalan lagi. Oh iya, kalau misalnya dari kalian ada yang nanya, pos 2 sama pos 3 kan dari tadi sama sekali nggak disinggung nih. Iya ya. Iya. Tadi itu saya mau nanya cuman takut ganggu obrolan gitu. Iya. Jadi saya tadi mau ditunda nanti. Ya udah sekarang aja bilang nih. Jadi emang selama perjalanan dari pos 1 sampai pos 4 waktu itu kita nggak nemuin pos lain, pos 1 sama pos 4. Jadi nggak ada pos 2, nggak ada pos 3. Bisa ya kayak gitu. Iya, jadi menurut penuturan Adul sama Egi Aman juga yang udah pernah ke situ sebelumnya, katanya emang nggak ada pos 2 sama pos 3, jadi cuma pos 1 sama pos 4 aja langsung ngacrok lah gitu ya. Nah, jadi setelah itu kita jalan mungkin kekuatan doa ya, Iya. kekuatan doa. Alhamdulillah 15 menitan jalan ketemu pos 4 asli. Ada pohon gede, ada pelangnya pos 4. Kita sampai, wah bersyukur banget kan, seneng gitu pos 4. Kita naruh tas carrier kan berat, udah berjam-jam mau carrier. Kita naruh tas carrier, bikinan kumur, kumpurin suruh atau kayu bakar ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kita ini nyalain api, kita kumpul, duduk. Posisi duduk itu Irgi, Ahmad, Kipot ngebelakangin pohon yang ada tulisan pos 4 ya. Nah saya di hadapan mereka, saya Agan, Adul di hadapan mereka, kepisah sama Bungun. Nah terus itu kita waktu itu nggak mikir buat tidurin dulu tenda, udah kelaparan waktu itu kan. Wah udah lewat jauh lah dari jam makan malam kan, udah kelaparan banget. Akhirnya kita mutusin buat ngeluarin logistik masak. Saya sama Agan sama Adul masak. Nah Irgi sama Ahmad sama Kipot udah agak ngantuk, udah diem. Saya masak, akhirnya selesai masak, makan lah ya, ikan gitu, makan biasa. Nah, habis makan ngobrol-ngobrol, ya ngerokok kan, enaknya kan habis makan ngerokok. Iya. Habis makan ngerokok, pas ngerokok ada yang lucu. Jadi kan selama perjalanan mencekam gitu kan, terhibur nih sama hal ini. Si Irgi ini kan ngerokok, kita semua ngerokok. Si Irgi carrier-nya nggak ditaruh sendiri, dia pakai tas carrier-nya, duduk tidur tapi rokoknya di mulut ini. Ya kakak Iya. semua ketawa langsung di situ, mulai bercanda lagi sambil ngobrol-ngobrol. Si Irgi kebangun Iya. kan, kaget. Irgi
udah mulai mencair lah di situ suasana, alhamdulillah. Tapi saya gitu ya ngerasa nggak nyaman gitu ada di situ, kayak seolah-olah gitu ya perasaan kayak di segala penjuru ada yang ngawasin, kayak lagi diliatin gitu sama banyak orang, kayak aduh kayak nggak enak gitu di sini. Tapi nggak ngomong ke yang lain kan, lihat yang lain udah capek banget, udah segala macam, saya juga udah capek. Ah yaudahlah gitu kan, di sini aja maksain lah gitu, nggak nyaman gitu. Kita belum sampai atau Belum, itu tujuannya masih di pos 4. Jadi rencananya kan mau ke puncak cuman karena ya kan tadi udah molor lah, udah nggak layak mendaki lah sebenarnya kan malam. Nah akhirnya kita mutusin buat bermalam di pos 4 waktu itu pertamanya. Terus di pos 4 kan ngerasa nggak nyaman, si Irgi udah tidur tuh, udah benar-benar tidur. Nah Kipot sama Agan masih ngobrol sambil ngopi. Nah, saya Adu juga sambil masih nama-namain kayu lah buat abang-abang biar tetap nyala kan, dingin lah waktu itu, dingin banget. Nah di situ lagi ngobrol-ngobrol, nah, si Ahmad nungguin tapi dilihat matanya masih buka, tapi kan nggak tidur. Diajak ngobrol, Mat ngopi atau gimana kan, ini mau ngobrol, diam aja dia gini, nggak nyamut gak gimana. Agak aneh kan. Iya. Nah sampai gak lama saya ngeliat kayak apa sih yang ada lah penampakan. Ini semua kayak gitu Ya, ya. nah kebetulan kita ngeliat sosoknya beda-beda. Jadi ada 2 sosok waktu itu, tapi tempatnya hampir sama. Saya sama Agan melihat kakek-kakek gini posisinya di pinggir pohon, agak bungkuk, tapi agak gelap gitu kan. Agak bungkuk. Dia ngeliatin ke arah kita gini. Saya kaget dong kan, wah merinding. Padahal kan mungkin ya Iya kan di tengah hutan, tengah malam gitu kan. ngapain tuh. Ya dia gini sambil ngeliatin ke arah kita gitu kan, arah kepalanya ke arah kita gini. Saya nggak bisa ngeliat wajahnya, nggak bisa gimana gitu kan, gelap. Nah, terus si Kipot bilang ada 12 euy. Nah di mana pun tinggal heranya 12. Kipot sama Adul dan cewek, jadi ya kayak cewek gitu, dia ngelayang kan, ngelayang di pohon gitu ya, kakek-kakek di atasnya ngelayang di cewek ngelayang, tapi samar-samar hilang. Nah pas udah gitu, di Kipot kan yang dari kirinya sebelah sini ya, sebelah sini Kipot sama Irgi kan, pas dia lagi diem mulai ada sosok juga. Di sampingnya. Ya, alhamdulillahnya saya nggak lihat, yang lihat Kipot. Jadi kata dia posisi si ceweknya nyender di keren dia, mukanya ngedangak ngeliatin ke arah, matanya tajam, mukanya Banget. mukanya ya maaf ya rusak, ngedangak gini. Kipot langsung merem. Si Adul kan posisi di pinggir saya. Dul, tadi Dul kata dia gitu kan. Dia narik si tangan si Adul sampai jongkok di depan si Kipot. Pas itu trap, si Adul lihat juga. Ya panik sih ya pasti ya. Ya. Kalau saya yang lihat juga pasti panik. Iya. Tapi Apalagi kalau dia pingsan. tapi ya saya salut. Saya salut sama teman-teman saya nih. Mereka nggak langsung kaget. Iya. Langsung kayak gimana gitu kan. Panik aja. Mereka cuman bilang ayo lanjut jalan gitu kan, ayo lanjut. Nah di situ saya kasihan kan lihat ini udah tidur amat dan terus kan, yang lain kelihatan mukanya udah capek banget, pokoknya capek mental, capek fisik segala macem kan. Nah di situ saya debat sama yang lain kan mutusin buat tolong kak naik atuh curang teh, tinggal ini capek curang teh, gimana kalau misalnya naik malah puter-puterin lagi kan, nyasar lagi kita kemana gitu kan. Pokoknya debat lah gitu. Di situ kita debat lumayan lama tuh lah, debat akhirnya udahlah gitu lah, saya ngalah gitu. Kita cobalah ke atas gitu kan. Irgi kan masih tidur tuh, jadi Irgi sama Ahmad setahu saya nggak lihat waktu itu si sosok dua itu.
paling belakang rupanya, yang lain Kipot masih di depan, yang lain di tengah. Kipot sering berhenti jalan. Nah pas sekali berhenti jalan saya tanya, kenapa Pot? Ada apa gitu kan, takutnya ada apa-apa. Dia nggak jawab, kan helmnya nyala, dia cuma gini aja diam, mukanya tegang, sorot ke depan, fokus gini weh, nanyanya ke Adul, Dul, itu ya di depan ada apa? Adul nunuk sambil merem, nggak ada apa-apa, lanjut tuh gitu kan. Kayaknya mungkin Adul nggak lihat duluan apa gimana ya, saya nggak tahu. Alhamdulillah saya nggak lihat tuh, lanjut jalan, baru beberapa meter lanjut jalan, kedengaran tuh suaranya mau kata Sunda mah agem, berat, luas suaranya, kayak ya kakek tua yang mungkin yang kita lihat tadi ya, mungkin suaranya gini ya, kaget dong kita, salah gitu kan, langsung wah celungak semua pada lihat-lihatan gitu kan. Terus si Kipot tegang, makin tegang mukanya kan. Terus Jadul nyuntrung ke carrier, lanjut weh gitu kan, lanjut. Nah akhirnya kita lanjut sambil pegangan tas carrier masing-masing, makin rapat posisi, pegangan ke tas carrier yang ada di depan, pegangan. Semuanya udah pada panik. Udah nggak bisa diceritain rasanya gimana. Kita rapat jalan sampai akhirnya kita ketemu sama kayak terowongan lagi, tapi agak beda. Jadi terowongan akar-akar iya, jadi dari bambu kuning, tapi bambu kuningnya kayak kecil gitu lebih kecil dari umumnya lah, kan bambu kuning ya biasanya kecil. Akhirnya kita agak dulu lagi kan buat melewati, lancar tuh alhamdulillah. Pas baru beberapa meter kita semua bisa lewat, kedengeran suara lagi kan, suara cewek ya, Kayak jerit gitu gimana? ngejarin. Kipot langsung ada yang itu ya ngedenger, aku merinding. Terus kita diskusi bentar kan, takutnya pendaki lain apa gimana kan, takutnya pendaki lain yang nyasar atau cewek gitu kan kesasar di hutan gimana. Tapi amat yang dari nunduk aja nggak bilang, tiba-tiba lanjut kayak nggak mau ngebahas lah itu suara apa. Akhirnya kita lanjut jalan, kan ngikutin jalan setapak satu-satunya tuh nggak ada cabang-cabang, vegetasi udah mulai kebuka tuh kan, hutan-hutan rapat udah mulai kebuka, udah ada kelihatan lagi langit, berarti kan mungkin puncak udah deket. Saya nanyain tuh ke Adul, jauh ini gitu kan, itu tinggal ikan buaya tangka. Jadi puncak itu ada pohon, dan di belakang itu ada pohon kayak pohon mati juga, tapi ini ada rantingnya gitu. Itu puncak, udah melihat puncak, semangat lagi kok, kita cepetin langkah. Nah masih belum beres nih rintang, padahal puncak udah kelihatan, buntu jalan, tiba-tiba buntu. Jadi buntunya itu kayak ada batu gede, lebih bisa dibilang tebing lah, cuman gak tebing banget, panjang kayak batu gede. Udah ada tanaman menjalar, jadi kan udah lama gak dilewatin kan. Bingung, agak nanya lagi, ini buntu jalannya kemana? Terus Ahmad sama Kipot balik arah, takutnya ada cabang kelewat gak kelihatan gitu kan. Kita juga mencar yang lain. Ahmad sama Kipot balik lagi nggak nemuin jalan, jadi di kiri jalan bukan jalur sih, cuman kayak ya ada bekas pijakan lah, pas kita cek ternyata pijakannya nggak terlalu luas, jadi udah bisa lah gitu dipijak. Akhirnya kita lewat situ tapi sambil pegangan, kita melipir ke kiri sambil pegangan, takut jatuh. Nah udah alhamdulillah berhasil lewatin. Aduh teriak lagi, alhamdulillah puncak gitu kan, kita langsung cepat-cepat. Nah sampai puncak, hal yang pertama kita lakuin kayak bikin lingkaran besar, kencing semua, pipis semua di situ bareng semua, pipis semua
dapat enggak? Enggak, jadi membelakangi. Oh, iya. Beneran membelakangi. Saya kira sambil awan main seri-seri. Parahnya. Negatif aja oke mah. Nah, kita udah finish, kita taruh carrier, ngumpulin lagi bakar buat bikin bubur. Di situ Yuki mulai buka pembicaraan. Dia bilang, "Tuh, saya sebenarnya udah ada bis dan bawah," katanya gitu kan. Cuman nggak berani, soalnya kayak ada yang ngikutin di belakang. Nah, kebetulan sepanjang perjalanan setelah nyium bau aroma tua, ya saya mendengar di belakang Irgi itu ada yang jalan kayak sak sak, tapi di belakang Irgi sak sak sak. Makanya sedikit-sedikit tuh di jalan tuh saya sering noleh ke belakang kan, waktu Irgi masih di belakang saya sering noleh, takutnya hilang atau gimana gitu kan. Terus sambil ke belakang Irgi cepetan gitu kan, Tapi nggak ada siapa-siapa gitu. nggak ada siapa-siapa. Ya gitu kan, saya nyaut kan, saya juga nggak dengar suara jejak kaki gitu kan di belakang. Terus si cuma nyaut, saya juga saya juga lihat cewek sama ayang nyaut habis sama-sama jalan kayak gitu. Terus ya nyaut lagi, gak ingat yang kita pikirin yang ketangan. Seneng dong cari takut kayak gitu kan. Terus kok rusak, terus saya nggak percaya kan, masa gitu kan. Ya Allah gitu kan, saya ngeliat pedangak di kiri saya, di kiri pedangak ini kok rusak cewek, merinding lah di situ kan. Terus agak nyaut, dia bilang saya juga lihat sempat di pohon ada kakek-kakek lagi mencekam-cekamnya. Si Hipot berdiri nyeleneh lagi. Saya mau tidur sambil berdiri pakai sleeping bagnya digantungin ke pohon. Ketawa lah kita semua, ketawa. Mulai cair lagi suasana. Nah, yang anehnya di puncak itu saya ngerasa puncak itu area teraman dari jalur pendakian manapun yang udah saya lalui sama teman-teman, daripada pos 4, daripada yang lain-lain. Puncak Gunung itu kayak tentram, nggak kedengeran suara mesin, nggak kedengeran suara motor, nggak ada kunang-kunang, nggak ada suara cewek yang teriak-teriak, udah nggak kedengeran. Udah ya alhamdulillah membaik lah situasi kan. Nah, dari situ kita kan bawa tenda, tapi tenda itu nggak didiriin, cuma digelar. Jadi capek kan, mana udah. Jadi pas sampai puncak itu, waktu itu kita dokumentasiin pas sampai puncak itu jam 2:37 menit, lebih 37 menit. Berarti kan molor dari estimasi waktu pendakian sekitar 4,5 jam. Nah, kita bingung kan, bertanya-tanya tuh, kok bisa gitu kan, muter-muter sampai 4 jam lamanya gitu kan, di tengah hutan malam-malam gitu kan, tengah malam, aneh gitu kan, kemana aja gitu kan, tadi muter-muter 4 jam. Nah, Ahmad Ado sama Irgi tidur di atas gelaran tenda, tidur. Saya Agan sama Kipot masih ngobrol di depan api umum. Sambil ngobrol dia nanya, kok bisa ya tadi sampai 4 jam itu kan muter-muter, ngobrolin itu terus pokoknya segala macam, apa yang kita dengar, apa yang kita rasain, apa yang kita lihat selama pendakian gitu kan, kita ceritain masing-masing. Nah, sampai nggak kerasa habis sholat subuhan lah, ketiduran. Kita kan begadang sampai setelah sholat subuhan kita ketiduran di depan kebun. Ketiduran jam 1 jam kemudian, jam 6 udah pagi, Agan sama Kipot bangun. Di situ Irgi kalau nggak salah udah bangun. Mereka ngebangunin saya, cuman masih ngantuk, tidur aja gitu kan, masih pagi. Mereka foto-foto kan waktu itu sunrise lagi bagus-bagusnya gitu kan. Setelah perjalanan mencekam, penuh lika-liku semalam, ada hikmahnya gitu kan, pemandangannya indah, foto-foto lah, ada yang pasang ngamuk, ada yang masak segala macam. Saya bangun itu sekitar jam 2:30
luas, gak ada batu, gak ada apapun yang ngalangin. Kalau yang terowong itu ada nggak pas pulang? Nah pas pulang kebetulan terowongan itu cuma dilewati 1 kali apa 2 kali, cuman yang kuning itu nggak ada. Yang kuning nggak ada. Dan terowongan juga cuma 1 apa 2 kali. Kalau semalam sampai berkali-kali kita ngelewatin. Nah pas di waktu itu kaget kan, terus pas ngecek ke jalan ke kiri nggak ada jalanan. Pas semalam kita injak itu nggak ada injakan, jurang dalam ke bawah, jurang dalam. Aneh kan, kok bisa lewat semalam ke sini? Lah semalam lewat yang di situ. Iya, terus batu gedenya kok nggak ada, padahal kita berenam jelas gitu melihat itu batu gede ngalangin jalan kan. Pokoknya aneh. Kita lanjut jalan sambil terheran-heran kan. Lanjut jalan, nah saya keingetan sama itu apa? Kemasan lagi ditinggalin semalam. Ntar bawa. Nah kita jalan-jalan kan hutannya masih asli banget tuh, masih asli banget, masih banyak lumut segar gitu di pohonnya. Kita sempetin foto-foto sebentar gitu kan di sini. Nah, ada salah satunya di dokumentasinya di cerita saya yang pohonnya rapat, nah itu hutannya. Nah akhirnya kita lanjut turun jalan sampai di pos 4 kita jalan turun ngobrolin kan tuh yang semalam tuh. Saya masih ngerasa gak nyaman walaupun itu pagi-pagi, nggak tahu kenapa jadi diam di pos 4 kayak nggak enak aja gitu hawanya, kayak masih diawasin dari sebelah walaupun siang gitu. Ayo gitu kan turun ya, ayo kata teman-teman gitu. Jadi kita lanjut turun. Nah di sini aneh lagi ya, yang kita dari Batu yang Nyumbo Belerang sampai ke pos 4 itu kan makan waktu berjam-jam semalam. Nah saya tadi bilang kan agak datar jalannya, nggak terlalu nanjak, berarti kan turun juga nggak terlalu turun kan. Sampai 15 menit dari pos 4 ke Batu itu. Nah terus yang bikin lebih anehnya lagi, tempat yang kiri ditinggalin cemilan, bekas cemilan, kemasan cemilan sampah itu nggak ketemu, nggak ada. Nah kok tiba-tiba udah di sini kan, terus sampahnya gimana gitu kan, jadi udah nggak kelewat gitu kan, kata teman-teman nggak kelewat. Terus kita agak ngobrol kan di situ, kok nggak kelewatan ya gitu tempat-tempat yang semalam. Terus terowongan juga semalam banyak banget, kalau sekarang cuma ada 1 apa 2 gitu kan. Kalau misalnya penonton berasumsi itu kan jalannya turun jadi lebih cepat, menurut saya nggak akan secepat itu, ditambah lagi kan jalannya agak datar kan, jadi ya nggak mungkin lah secepat itu. Mana tempat-tempat juga yang semalam kita lewatin nggak kelewat gitu kan, ada yang aneh berarti kan. Nah terus si Kipot aneh lagi, paling juga kita semalam tour and travel gratis kan. Wah kita ketawa lah, ya jalan turun gitu kan, lanjut jalan turun. Nah alhamdulillahnya jalan turun bebas hambatan, nggak ada hambatan apapun lah, karena ya mungkin siang juga ya, terus vegetasi bukan vegetasi jadi lebih terang gitu kan jalan. Sampai sekitar jam 10 kurang kita sampai tuh di perkebunan lagi. Kita sampai di perkebunan ketemu sama beberapa bapak-bapak yang mau berkebun. Iya. Mereka nanya, ibu nanya, Teh apa? banyak sih, ada bawang segala macam, cengkeh gitu.
emang terowongan itu tuh kayak sebuah gerbang itu sebenarnya. Mungkin bisa jadi ya, bisa jadi. Nah, setelah ngobrol gitu, dia bilang beberapa waktu sebelum kita ngedaki itu ada 2 kejadian jatuh diri di kaki apa katanya. Saya nggak tahu cewek apa cowoknya, saya nggak nanya, cuman yang ngedengerin cerita gitu kan ngeri, aduh nanti yang kejadian nggak semalam mungkin ada hubungannya segala macam kan ya. Nah pas habis dia ngabisin rokoknya, dia berdiri, yuk pulang kan, takut telat salat Jumat tadi gitu. Si bapak yang di dalam warung langsung noleh sama mukanya ngerut, bingung gitu kan, emang naik hari apa gitu kan. Saya jawab, kemarin pak, hari Kamis malam Jumat. Saya bilang, Kamis gimana? Malam Jumat, kenapa mau Jumatan? Emang beres nah Dia bilang, Serius? dia bilang ini kan hari Minggu kata dia gitu. Saya bilang si bapak masuk horoy, suka bercanda gitu kan. Terus dia cuma diem sambil kebingungan gitu kan si bapak. Nah si Anu bilang buka HP. Yang lain mati kan, udah dipakai semalaman. Nah kalau ada yang nanya kita foto-foto pakai apa, dokumentasi itu kebetulan kita bawa waktu itu kamera digital, kita pakai HP buat foto-foto. HP saya kan jadi pakai tuh import, pakai lens saya pakai HP import, HP saya awet. Pas dibuka beneran hari Minggu. bisa ya gitu. Itu kagetnya lain kaget deh ya, kaget banget pokoknya. Enggak, kalau lu gimana kayak gitu? Kalau lu kayak gitu gimana? Kaget Terus sama gimana? bukan main. Si bapak-bapak itu ngejelasin kan kita, Pak, nah kita mah naik malam Jumat, turun hari Jumatnya gitu kan. Dia nggak respon, langsung keluar warung, nutupin warung. Nah kebetulan mungkin saudaranya datang pakai motor, dia langsung bilang, nitip warung. Dia langsung bilang, ayo ikut bapak. Ikut bapak, kita dibawa jalan nggak terlalu jauh sih. Jadi kayak mungkin itu rumah sesepuh di perkampungan tersebut ya. Nah, perkampungan tersebut kita dibawa masuk, suruh bersih-bersih dulu, kita duduk di rumah sesepuh tersebut. Dia bilang, tolong ceritain cerita mungkin apa aja kejadian semalam. Cerita dengan detail segala macam, apa yang kita lihat, apa yang kita rasain, segala macam. Terus dia bilang, untung semalam kalian dulu berdoa, kalau enggak tahu gimana. Tapi si bapak-bapak itu langsung tahu bahwa kalian itu Ya, karena ya. kalian nggak nyeritain Enggak, gitu. belum nyeritain ke situ. Pokoknya nyeritainnya kayak hubungan segala macam. Itu berdoa kalau memang nggak tahu gimana, kayak gitu kan. Terus habis itu kita ngobrol-ngobrol sedikit, kita dikasih air, ya air mineral di botol. Katanya dia bilang setengah dimandiin, setengah buat minum. Buat rahasia Ya, gitu. banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beribadah. Nah, setelah itu kita disuruh pulang ke rumah masing-masing. Nah, barangkali ada pertanyaan dari kalian, apa kita nggak dicari orang tua? Karena banyak ya yang nge-DM segala macam ke saya di media sosial, yang nanya-nanya nggak dicariin orang tua dan segala macam. Jadi ketika tahun lalu saya sama teman-teman itu kan emang lagi intens-intensnya mendaki, jadi sering banget mendaki. Malahan ada satu waktu di mana satu minggu kita bisa ngedaki 3-4 gunung gitu. Jadi pulang tuh cuma numpang mandi doang, berangkat lagi gitu ke gunung. Saking ya ketagihannya gitu naik gunung. Jadi orang tua juga udah kayak Biasa lagi. kalau gitu pulang juga nggak nanya, kalau mau pergi juga nggak nanya ke gunung apa, mau berapa hari gitu. Jadi kita emang bukan nggak dicari ya, ya mungkin orang tua udah biasa kepergian kita beberapa hari di gunung. Ya sih dari situ kita ngambil motor pulang ke rumah. Bentar. Mau nanya tuh kan itu teh hampir hari ya. Hari 3 malam. Di dalam
sampai hari ini ya, untuk saya pribadi saya belum pernah ke Malabar lagi gitu. Belum sempat aja sih, kalau pengen sih pengen, cuman belum sempat lagi. Gimana, apa ada trauma gitu gimana apa? Waktu beberapa saat setelah pendakian itu trauma, bahkan ada beberapa teman yang sampai mimpi segala macam gitu kan, Jadi sosok apa yang di sana sebelumnya ya gitu kayak gitu. Terus ya sempat ada sedikit gangguan lah gitu, kayak dengar apa di rumah gitu kan, ya biasa lah. Cuman semakin kesini semakin biasa ya, alhamdulillah gitu. dan jadi biasa lagi Ya, sekarang. Saya mau nanya, Boleh. kalau misalkan kan kita di hutan nih, Ya. ada hewan-hewan gimana nih Kak ngatasinya gitu? Kalau misalnya untuk hewan sendiri, ini kan Gunung Malabar termasuknya hutan lebat yang berkemungkinan si hewan-hewan liarnya masih ada ya. Nah, kebetulan emang ke Gunung Malabar ini sebenarnya jarang ada pendaki kan, seperti yang udah saya bilang. Jadi ke Gunung Malabar ini biasanya orang-orang yang berburu hama, kayak babi hutan dan semacamnya. Kalau misalnya cara kita menanggulangi serangan hewan gitu kan, sebenarnya ya setahu saya ya, hewan itu sebenarnya takut sama manusia, kecuali mereka nyerang itu kalau misalnya dalam keadaan terdesak, misalnya mereka terganggu atau mereka kelaparan, atau misalnya musim kemarau kan air surut, mereka kan biasanya turun nyari air ke bawah. Makanya ya saya saranin kalau misalnya ke hutan yang benar-benar hutan, kalau musim kemarau mending ditunda dulu aja. Itu tips dari saya sih, setahu saya. Ya alhamdulillah, mungkin itu yang sudah Popis ceritakan. Ini benar-benar kisah nyata ya. Itu terserah ya, kalian mau percaya Pendapatnya atau mau tidak. kayak gimana. Yang jelas mereka ini emang benar-benar kayak gitu. Pas waktu kerja ke Malabar ngalamin hal-hal mistis dan entah gimana apanya atalah. Yang jelas inilah cerita realnya. Buat yang mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh di follow di Instagramnya First Blood, apa namanya? Nama Instagramnya ada First Blood Team. Nama Instagram saya sendiri ada Apriandika HGNNDT. Terus ada YouTube kami juga, First Blood Entertainment. Follow dan subscribe juga. Jangan lupa follow dan subscribe. Sekian aja podcast kali ini. Mudah-mudahan jadi bahan contoh atau apa buat kalian. Dan jangan lupa untuk melakukan sesuatu hal itu harus dibarengi dengan doa dulu agar kita selamat dan lancar dalam apapun. Untuk itu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.